Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Pace ebene. Hari Minggu tanggal 1 September 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-22. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 sampai dengan 2 ditambah dengan ayat 6 sampai dengan ayat 8. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, pembacaan dari kitab Yakobus bab 1 ayat 17 sampai dengan 18 ditambah dengan ayat 21b sampai dengan 22. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sebab itu,
Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukannya hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai 8 ditambah dengan ayat 14 sampai dengan 15 ditambah dengan ayat 21 sampai dengan 23. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menerima Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci sawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup, berkat, dan mewarisi tanah Kanaan tergantung pada hubungan Israel dengan Allah. Janji-janji Allah terkait bagi setiap angkatan dengan berpegang teguh kepada Tuhan, menghormati Dia, mengajar anak-anak kita ke jalan-jalan Tuhan,
dan mencari Dia dengan segenap hati dan jiwa kita dalam iman dan kasih yang sejati. Segala sesuatu yang bertentangan, melunakkan, atau mengubah Alkitab harus ditolak oleh mereka yang ikut Allah. Firman-Nya, Alkitab itu sendiri, adalah merupakan kekuasaan tertinggi kita dan penuntun terutama kepada kebenaran. Satu alasan penting Israel harus tetap setia pada hukum Allah adalah untuk menarik bangsa-bangsa lain kepada Tuhan dengan menunjukkan hikmat dan berbagai keuntungan mengikuti jalan-jalannya. Seperti Israel, orang percaya merupakan bangsa pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus dan milik Allah sendiri, yang dipanggil Allah untuk memberitakan puji-pujian dan ketuhanannya. Setelah 40 tahun di padang gurun, Musa berbicara kepada bangsa Israel yang sedang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Saudara-saudara terkasih, Musa terus-menerus mengingatkan bangsa itu untuk taat melakukan perintah Allah. Ia mengucapkannya dengan jelas, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri. Saudara-saudara terkasih, lebih mudah mengucapkan niat untuk melakukan sesuatu daripada benar-benar melakukannya. Lebih mudah berbicara tentang kebenaran yang sebenarnya tidak kita terapkan sendiri. Mungkin saja kita lebih banyak berbicara daripada berbuat, karena kita lupa bahwa seluruh perintah Allah itu keluar dari hati yang mengasihi kita. Firman Allah, baik yang dikutbahkan maupun yang tertulis, tidak dapat menguasai seorang dengan efektif kalau orang itu belum terpisah dari kekotoran dan kejahatan moral. Allah memerintahkan orang percaya untuk mengesampingkan sebuah kekotoran berdosa yang meresapi suatu masyarakat yang rusak sambil berusaha mempengaruhi mereka dan keluarganya. Kotoran ini menajiskan jiwa dan merusak kehidupan mereka. Alkitab memberitahukan kita apa yang tidak layak bagi umat Allah yang kudus. Oleh karena itu, jangan kita terlibat dalam bentuk percabulan dan kecemaran apapun juga. Kita harus menyadari bahwa mengizinkan jenis kekotoran moral apapun ke dalam kehidupan atau rumah tangga kita, termasuk bahasa yang tidak senonoh atau kecabulan melalui video atau televisi, mendukakan Roh Kudus dan melanggar standar Allah yang kudus bagi umatnya. Saudara-saudara terkasih, firman Allah memperingatkan kita, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sebagai orang percaya, kita harus bersungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan. Rumah kita hendaknya dibersihkan dari kecemaran dan dipenuhi dengan firman Allah dan kekudusan Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, firman Allah baik yang dikutbahkan maupun yang tertulis tidak dapat menguasai seorang dengan efektif kalau orang itu belum terpisah dari kekotoran dan kejahatan moral. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus bab 1 ayat 21. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, pada acara Kongres Pancasila yang ke-10 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD, mengatakan negara Indonesia dikenal sebagai religious nation state atau negara kebangsaan yang berketuhanan. Indonesia mengakui 6 agama, maka setiap pemeluk agama menjalankan agamanya masing-masing. Mereka juga wajib menjaga kerukunan dan menghargai agama yang berbeda. Namun sejarah membuktikan banyak pertikaian terjadi berlandaskan agama. Sebut saja misalnya konflik di Poso, Tanjung Balai, Papua, dan lain sebagainya. Kerusuhan tersebut terjadi dari masalah sederhana, kemudian memuncak dan meledak hingga menelan banyak korban jiwa. Mereka menganggap agamanya yang paling benar. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, kaum Farisi dikenal sebagai orang-orang yang ingin menjalankan perintah agama secara radikal, bahkan harafiah. Mereka cenderung menjalankan sikap agama secara berlebihan, padahal hanya tampak tertata rapi dari luarnya saja. Yesus sendiri membawa era baru dengan mengutamakan kebersihan dan ketulusan dari dalam hati. Yesus mengajari para muridnya untuk menghayati semangat beragama dengan membersihkan diri dari dalam, bukan hanya bagian luarnya saja. Yesus mengingatkan agar agama jangan dijadikan dalih kepentingan manusiawi, jangan diberikan menjadi kepentingan politik, kepentingan pihak yang berkuasa waktu itu. Hal utama yang ditekankan oleh Yesus adalah kebersihan dari dalam hati kita sendiri, bukan sikap beragama secara harafiah saja. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin juga kita mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Apakah kita misalnya berbelanja di kedai? Bagaimana sikap kita jika kita membelanjakan sesuatu, kita berikan uang secukupnya, tetapi yang mempunyai kedai atau warung justru mengembalikan lebih dari yang kita harapkan. Artinya dalam hal ini si penjual sudah rugi. Dan kita mengetahui bahwa uangnya itu sudah lebih diberikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menganggap ini sebagai rezeki? Atau apakah ini kita anggap
merugikan orang lain, dan bagaimana sikap kita. Ada orang menganggap ini rezekinya, akan tetapi ada orang dari ketulusan hatinya menggembalikannya kepada pihak penjual, bahwasanya dia sudah lebih mengembalikan uang tersebut. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, mungkin kita mengetahui apa sebenarnya yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah adalah apa yang kita lakukan itu hendaklah sesuai dengan yang difirmankan Allah sendiri. Hendaklah kita jangan hanya sebagai pembaca firman Allah atau hanya mendengar, tetapi hendaklah kita sebagai pelaku firman itu sendiri. Allah selalu menuntut umatnya itu atau menuntun umatnya itu supaya berbuat yang lebih baik, berbuat untuk saling mengasihi. Walaupun Allah sendiri memberikan kita pilihan, apakah kita berbuat yang baik atau apakah kita berbuat yang jahat. Semoga kita mendengarkan, mengamalkan, dan dapat mengimplementasikan firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata, tetapi lewat perbuatan kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu ingat akan sabda-Mu dalam memahami peristiwa-peristiwa hidup kami sesuai dengan tata kebijaksanaan Tuhan Yesus sendiri. Kobarkanlah di dalam diri kami kasih kepadamu dan sesama, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan seluruh diri kami dan mengasihi sesama kami seperti Yesus telah mengasihani kami. Anugerahilah kami kehendak yang kuat agar seperti Yesus kami berani berpegang pada kehendak-Mu dalam situasi apapun, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.